Menurutku tutur bagaimana Hanung bercerita melalui film ini jauh lebih indah dan lebih emosional buat aku. Misalnya sesederhana ketika Kartini menuliskan surat untuk temannya Stella di Belanda, itu tuh ada transisi Kartini tiba-tiba berada di Belanda, ting gitu. Itu aku merasa wow. Digambarkan Kartini seakan-akan sedang ada di sana gitu, padahal dia sangat jauh posisinya. Jadi the way Hanung bercerita di film Kartini menurut aku lebih indah aja sih, lebih menarik untuk ditonton. Kalau kamu? Nah kalau aku harus setuju nih. Lagi-lagi bukan karena kita perempuan gitu ya. Tapi kita juga melihat dari sisi tadi penceritaan, teknisnya juga, warnanya juga. Warnanya itu bagus banget, artistiknya menurut aku juga bagus banget. Dan gimana Hanung bisa menyampaikan sisi lain dari Ibu Kartini, nggak cuman keanggunannya dia. Jadi inspirasi lah buat kita perempuan juga. "77 tahun sudah Indonesia merdeka. Selama 77 tahun itu pula tanah air kita mengalami pasang surut. Seperti kata orang, mempertahankan lebih susah daripada mewujudkan. Indonesia sudah merdeka berkat perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa seperti Soekarno dan Kartini. Sekarang giliran kita, nggak cuma mempertahankan kemerdekaan bangsa, tapi juga berjuang untuk kemerdekaan hak asasi perempuan sebagai warga negara yang setara dengan laki-laki. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film spesial Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia, Soekarno dan Kartini. Hai kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Buat kamu nih yang hobi nonton atau penasaran sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan kita bakal kupas tuntas semua film atau series yang pastinya seru banget. Nah, dalam rangka untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kita akan ngebahas film yang berkaitan erat dengan sosok sangat penting lah dalam sejarah Indonesia nih. Ada dua sosok nih kali ini ya, dan dua-duanya si film ini itu disutradarai sama Hanung Bramantyo. Gitu. Kalau yang pertama kira-kira tentang siapa nih? Kalau berbicara soal kemerdekaan, pastinya kita ngebahas soal sosok proklamator Indonesia, yaitu Soekarno. Dan kita akan bahas film Soekarno yang disutradarai sama Hanung Bramantyo. Film Soekarno menceritakan tentang kehidupan Soekarno. Jadi mulai dari masa kecilnya Soekarno sampai dengan gimana dia menjadi presiden, melawan musuh dan memperjuangkan bangsa. Selain itu juga ngebahas soal kehidupan pernikahannya dia dengan Inggit dan juga Ibu Fatmawati ya. Nah, jadi walaupun kita selalu mengidentikan Soekarno dengan kemerdekaan, tapi di film ini juga menghadirkan sisi humanis dari seorang Soekarno, yaitu membahas tentang kehidupan asmaranya dengan sosok Inggit Ganarsi dan Fatmawati. Dan menurutku di sini gimana ya? Mungkin selama ini banyak orang yang baca kisah sejarah dan sebagainya mengagung-agungkan Soekarno sebagai sosok yang sangat penting. Tapi di sini justru menurut aku juga memberikan perspektif yang lain bahwa sebenarnya Soekarno di balik semua karismanya yang membawa Indonesia merdeka juga seorang manusia biasa gitu. Gimana ketika dia sudah menikah dengan Inggit, tapi dia juga jatuh hati lagi kepada sosok Fatmawati gitu. Jadi mungkin ada dua perspektif nih, kok seorang pahlawan, seorang presiden dulu kok melakukan hal itu sih. Tapi justru di sini menurutku adalah menunjukkan sisi lain dari dirinya yang sangat humanis lah gitu, sebagai seorang biasa gitu. Nah itu juga ciri khasnya Hanung ya, kalau ngebahas film-film sumber sejarah. Pasti ada sentuhan drama keluarga dan drama percintaan. Mungkin si Hanung juga pasti mau nunjukin tadi sisi manusiawi sama humanisnya dari seorang tokoh besar. Gitu. Tapi Kak, menurut aku sebagai film biopik,
alur ceritanya itu terlalu cepat sama tadi walaupun benar itu nambah apa ya sisi humanismenya, tapi menurut aku juga film Soekarno ini bumbu dramanya juga cukup dominan ya. Jadi banyak hal yang nggak diceritakan secara jelas. Padahal itu penting untuk sosok Soekarno dan untuk kemerdekaan Indonesia seperti pembuatan Sang Saka Merah Putih itu sendiri gitu. Dan menurut aku juga walaupun yang tadi kita ada sebut humanis, tapi film Soekarno ini kurang menunjukkan perlawanan, kurang keras lah gitu, kurang garang untuk menunjukin sisi pemimpinnya dan sisi emang struggle-nya dia sebagai pemimpin negara pada saat itu, masa krisis itu. Dan mungkin sulit juga kali ya untuk ceritain keseluruhan hidup seseorang loh dalam satu film yang durasinya mungkin paling lama ya 2 jam 3 jam gitu. Dan mungkin ya emang risetnya perlu mendalam banget dan riset itu pun hasilnya baik banget dan harus dikurasi lagi. Jadi sebenarnya menantang juga sih bikin film biopik kayak gini. Selain karena alurnya yang dibuat menurutku terasa terlalu cepat gitu ya, di sini di film Soekarno ini juga pengenalan karakter-karakter yang penting dalam perjalanan karir Soekarno atau perjalanan kemerdekaannya itu tuh kerasa kurang dalam dibahas gitu. Walaupun sebenarnya sosok utamanya adalah center attention-nya adalah si Soekarno, tapi ada yang kurang digali lebih dalam sih, misalkan kayak sosok Inggit Ginarsi. Padahal Inggit Ginarsi adalah salah satu sosok yang turut membawa Soekarno untuk bisa jadi pembawa kemerdekaan yang dia juga mendampingi Soekarno sampai ke Jakarta untuk bisa bernegosiasi dengan Belanda dan lain-lain sebagainya gitu. Dan itu kurang dibahas sih gitu. Karakter Hall yang tadi dan juga plot yang terlalu alurnya cepat itu menurut aku terbayar dengan adegan puncak proklamasi itu sih, dimana secara teknis maupun artistik itu benar-benar luar biasa, yang benar-benar secara sound ya terutama ya itu merinding. Dan setiap ada adegan yang tentang proklamasi atau adegan bersejarah Indonesia tuh kenapa ya kita kebawahnya tuh langsung ikut merasakan gitu ya, mau menangis, merasakan bangga. bagaimana situasi di saat itu gitu. Itu soundnya tuh sangat menggelegar dengan musik yang ngebantu kita untuk memuncakkan suasana itu gitu loh. Jadi kayak terbayar aja di situ gitu, dan itu menumbuhkan nasionalisme gitu. Patriotik kita jadi muncul ya. Walaupun ya mungkin keadaan negara juga mungkin nggak baik-baik saja atau banyak masalah yang kita temukan juga. Tapi ketika kita nonton film soal kemerdekaan tuh rasanya kita diajak lagi untuk kayak ayo ini Ibu Pertiwi gitu loh. Diingatkan kembali bahwa ya untuk mendapatkan kemerdekaan butuh perjalanan yang sangat panjang gitu ya, dan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit gitu. Betul. Dan di film kedua kita akan bahas tentang film Kartini. Tentu pahlawan perempuan Indonesia. Betul. Ya. Nah, jadi di film Kartini ngambil set tuh kira-kira di akhir 1800-an sampai awal 1900. Jadi di masa hidupnya Kartini. Jadi kisah ini itu diawali bahwa bagaimana Kartini lahir dari seorang sebenarnya ibunya ini dulunya adalah pasangannya Romo. Tapi karena Romo harus punya goals, keluarganya Romo punya goals untuk jadi bupati, dia harus menikah dengan anak perempuan dari keluarga terpandang gitu kan. Jadi karena harus punya goal tersebut, akhirnya Romo menikah lagi dan ibunya Kartini yang bernama Ngasirah jadi di kelas 2 kan gitu. Padahal itu adalah ibu kandungnya. Kemudian Romo jadi bupati, dan karena dia jadi bupati, Kartini harus jadi Raden Ayu, yang mana dia harus menikah dengan pria ningrat atau laki-laki ningrat. Nah, tapi karena dia punya masa lalu yang melihat ibunya tidak berdaya, padahal itu adalah ibu kandungnya, dan dia harus posisinya dia dianggap di atas ibunya gitu. Dia merasa ada ketidakadilan yang terjadi di rumah tangganya, di rumahnya, sehingga itu menumbuhkan benih-benih bagaimana Kartini berjuang untuk kesetaraan perempuan gitu. Itu juga lah yang menginspirasi Kartini gak mau jadi Raden Ayu. Kalaupun jadi Raden Ayu, dia harus jadi Raden Ayu yang berdaya gitu. Dan sehingga akhirnya dia
menikah, tapi juga punya syarat untuk mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Nah Kak Citra, lewat film Kartini ini aku belajar banget soal budaya patriarki di Indonesia. Khususnya untuk kaum ningrat di tahun segitu ya, yang masih kayak kental banget budaya patriarkinya. Gimana ketika Kartini udah datang bulan pertama kali, mulai saat itu dia harus dipingit. Betul. Gimana dia nggak boleh keluar rumah, menemui orang lain, bahkan menempuh pendidikan pun juga nggak boleh, karena perempuan ya harus di dapur lah istilahnya. Dan menarik kembali pada masa itu dan mengkaitkannya sama sekarang tuh itu jauh banget ya. Ini tahun 1800-an akhir gitu, dan sampai sekarang pun isu itu tuh masih ada gitu, dengan jangka waktu yang lama banget ini, seabad lah ya. Iya, seabad isu ini tuh masih ada gitu. Dan ya mana kemerdekaan untuk perempuan gitu. Nonton film ini tuh kayak ditanyakan lagi gitu. Kita nih apakah kita kan udah merdeka secara bangsa kan, tapi secara kesetaraan buat perempuan apakah kita udah benar-benar merdeka gitu. Seperti diingatkan kembali ya bahwa satu abad ke belakang perjuangan Kartini masih relevan dengan apa yang dijuangkan oleh kita saat ini gitu ya. Untungnya Kartini punya kakak yang sangat suportif. Cewek juga ya, perempuan juga ya. Perempuannya pada suportif, kakak laki-lakinya juga suportif. Salah satunya adalah Kartono. Kartono yang mengajak atau men-trigger Kartini untuk membuka lemari kakaknya dan menemukan banyak buku Belanda yang kemudian juga mengajarkan Kartini tentang bagaimana perempuan mendapatkan kebebasannya, bagaimana perempuan harusnya berdaya dan lain sebagainya. Jadi itu memberikan perspektif baru bagi Kartini. Nah lagi-lagi nih ya Hanung, karena ini kan tokoh besar ya. Betul. Dan Hanung kembali menempatkan penonton tuh melihat sisi manusiawi dari si Kartini ini. Gimana struggle dia, gimana dia sama hubungan dia sama adik-adiknya juga dalam membangun sekolahnya itu juga. Dan dari kecil ya, bahkan dari kecil penonton udah dikasih empati juga sama Kartini yang dia mau manjat pohon, dia nggak mau penampilan anggun gitu loh, dia mau jadi kayak perempuan tomboy gitu. Yang dimana penonton juga melihat sisi bahwa ya ada sisi pemberontakan Kartini dari dulu gitu. Dan ketika Kartini dipingit, akhirnya penonton juga merasakan ada sisi ingin berontak juga dari penonton, karena kita udah punya empati sama Kartini dari awal gitu. Setelah kita bahas 2 film soal pahlawan Indonesia nih ya, pahlawan besar ya. Pahlawan besar. Kak Citra lebih suka film yang mana sih? Oke, kalau lihat dari alur cerita, mungkin orang akan menganggap kamu mentang-mentang kamu perempuan kamu milih Kartini. Padahal sebenarnya alasan aku memilih Kartini adalah karena lebih alurnya sangat jelas menurutku. Tutur bagaimana Hanung bercerita melalui film ini jauh lebih indah dan lebih emosional buat aku. Misalnya sesederhana ketika Kartini menuliskan surat untuk temannya Stella di Belanda, itu tuh ada transisi Kartini tiba-tiba berada di Belanda, ting gitu. Itu aku merasa wow. Digambarkan Kartini seakan-akan sedang ada di sana gitu, padahal dia sangat jauh posisinya. Jadi the way Hanung bercerita di film Kartini menurut aku lebih indah aja sih, lebih menarik untuk ditonton. Kalau kamu? Nah kalau aku harus setuju nih. Lagi-lagi bukan karena kita perempuan gitu ya, tapi kita juga melihat dari sisi tadi penceritaan, teknisnya juga, warnanya warnanya itu bagus banget, artistiknya menurut aku juga bagus banget. Dan gimana Hanung bisa menyampaikan sisi lain dari Ibu Kartini, nggak cuman keanggunannya dia. Jadi inspirasi lah buat kita perempuan juga untuk mengejar apa yang kita mau gitu, meraih mimpi kita gitu. Ya, tadi sudah kita membahas tentang Soekarno dan Kartini. Tapi sebelum kita menutup, kita mau mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-77. Semoga bangsa kita semakin merdeka, semakin kuat, semakin utuh, bersatu, walaupun banyak perbedaan ya. Gitu. Dan semoga perempuan Indonesia juga bisa semakin merdeka. Gitu. Karena para puan merdeka. Ya segitu dulu Sinepuan kali ini. Untuk kawan puan jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan di kolom komentar kira-kira film apa lagi atau serial apa lagi yang mau kita bahas di konten Sinepuan. Dan jangan lupa saksikan juga episode berikutnya.
Bye-bye. Dah.